Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kehadirat kepada Nabi Muhammad SAW ya sebagai suri tauladan kita yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Dadan Nurul Haq MAG dan Ibu Elin Nailur Rahman MPT. Baiklah, pada pagi hari ini izinkan kami dari kelompok 9 untuk memaparkan materi tentang akhlak kepada Allah dan kepada Rasul. Saya Muhammad Ridhi Murabi sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Iqbal sebagai pemateri dan Muhammad Ramadan sebagai pemateri. Akhlak kepada Allah dibagi menjadi 7. Yang pertama roja, yang kedua taubat, zikir, doa, syukur, tawakal, dan khauf. Baiklah, untuk materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Roja, apa itu roja? Roja menurut bahasa artinya berharap, sedangkan menurut istilah senang hati menunggu sesuatu yang dicintai setelah syarat-syarat yang mampu diusahakan telah terpenuhi dengan baik. Roja berarti mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kata lain menunggu sesuatu yang mungkin berhasil dicapai dengan memenuhi syarat-syarat. Jadi setelah kita berusaha, Allah pasti akan dan berdoa, Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi ciri orang yang memiliki sifat roja yaitu optimis dalam hidup dan tidak pernah putus asa. Dinamis dalam hidup artinya selalu berusaha memperbaiki diri dari hari ke hari. Berpikir kritis dan maju untuk masa depan. Mengenali kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Yang kedua, taubat. Taubatlah wahai manusia. Pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu tawwaba, yang bermakna kembali. Dia bertaubat, artinya dia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu. Melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya setelah menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Syarat-syarat taubat. Yang pertama yaitu Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Yang kedua menyesali dosanya. Yang ketiga menyadari kesalahan. Ikhlas melakukannya bukan untuk tujuan ria atau kepentingan dunia. Memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Berjanji tidak akan mengulanginya. Menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Keutamaan taubat. Taubat adalah sebab untuk meraih cintanya Allah. Taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Taubat akan memotivasi seseorang untuk amar ma'ruf nahi munkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu zikir. Pengertian zikir
sendiri memang bermacam-macam. Menurut Syekh Abu Ali Ad-Daqqa, zikir adalah tiang penopang yang sangat kuat atas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga telah menjadi suatu landasan bagi siapapun yang melakukannya. Tak ada seorang pun yang bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka yang terus-menerus berzikir kepadanya. Salah satu bentuk zikir yaitu zikir jail. Zikir jali. Zikir jali merupakan suatu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian. Rasa syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih menampakkan suara yang jelas untuk menentukan gerak hati. Mula-mula zikir ini diucapkan secara lisan, mungkin tanpa dibarengi ingatan hati. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang awam. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong agar hatinya hadir menyertai ucapan lisan itu. Bacaan zikir sendiri yaitu ada tasbih, tahmid, terus dan lainnya ada lagi. Keutamaan berzikir, terlindung dari bahaya godaan setan, tidak mudah menyerah dan putus asa, memberikan ketenangan jiwa serta hati, mendapatkan cinta serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu doa, berdoa. Doa merupakan suatu permohonan atau permintaan yang bersifat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan tabahan dalam menjalani kehidupan. Sebaiknya kita semua meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, kapanpun dan dimanapun, karena selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu mustajab untuk berdoa, yaitu ketika membaca Al-Qur'an, setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib itu bisa kita lakukan pada saat kita sedang sujud. Terus doa di antara azan dan iqomah. Setelah kita melakukan sunnah qobliyah, nah setelah azan dan iqomah itu ada waktu mustajab untuk berdoa. Pada saat tengah malam setelah sholat tahajud, sholat saat berpuasa wajib dan sunnah, saat melaksanakan ibadah haji, dan saat turun hujan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dilarang ketika berdoa. Jangan berdoa hanya untuk tujuan perbuatan dosa dan memutuskan hubungan silaturahmi, serta jangan tergesa-gesa dan minta segera dikabulkan. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Quran Surah Yunus ayat 106. Dalam berdoa, hendaknya janganlah minta yang berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jangan berdoa dengan hal-hal yang tidak baik terhadap diri sendiri maupun terhadap anak-anak sendiri, harta sendiri maupun orang lain. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Ribi telah mempresentasikan mengenai materi sebelumnya. Saya akan melanjutkan mengenai materi syukur. Kata syukur diambil dari kata syakara, syukuran, wasyukuran, dan wasyukuran, yang berarti berterima kasih kepadanya. Bila disebut kata asyukru, maka artinya ucapan terima kasih. Syukron laka artinya berterima kasih bagimu. Asyukru artinya berterima kasih. Asyakir artinya yang banyak berterima kasih. Contoh syukur pada Allah, di antaranya tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Cara bersyukur dibagi menjadi 3, yaitu bersyukur dengan lisan, dengan badan, dan dengan hati. Contoh dengan lisan yaitu yang mengucapkan hamdalah, itu termasuk bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, itu termasuk bersyukur dengan badan.
Bersyukur dengan hati yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ada tawakal, yaitu berserah. Pengertian tawakal. Dari segi bahasa, tawakal berasal dari kata tawakala yang memiliki arti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Menurut Munawir 1984 sampai 1987. Seseorang yang bertawakal adalah seorang yang menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ialah membebaskan hati dari ketergantungan pada selain Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala keputusan hanya kepadanya. Yang artinya dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-sekali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Quran surat Hud ayat 123. Tawakal terdiri menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat bidayah, tingkat mutawasito, dan tingkat nihayah. Tingkat bidayah yaitu pemula tawakal dalam tingkat hati yang selalu merasa tentram terhadap apa yang sudah dijanjikan Allah. Tingkat mutawasito yaitu pertengahan tawakal pada tingkat hati yang merasa cukup menyerahkan segala urusan kepada Allah karena yakin bahwa Allah mengetahui keadaan dirinya. Yang terakhir ada tingkat nihayah. Tingkat terakhir, pada tingkat ini terjadi penyerahan diri seorang pada ridho atau merasa lapang menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu setelah berusaha keras menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala usai belajar keras untuk ujian. Selalu berdoa dan berserah diri atas apa yang telah kita usahakan sebelumnya. Selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala ya atas kejadian apapun yang terjadi atas diri kita. Yang terakhir ada khauf. Secara bahasa, khauf adalah lawan kata al-amnu. Al-amnu adalah rasa aman, maka al-khauf berarti rasa takut. Secara istilah, khauf adalah pengetahuan yang dimiliki seorang hamba di dalam hatinya tentang kebesaran dan keagungan Allah serta kepedihan siksanya. Contoh khauf, tidak pernah menyontek ketika ujian karena takut akan murka Allah. Berusaha untuk menjauhi kemaksiatan karena maksiat adalah perbuatan yang Allah benci dan tidak pernah memudaratkan orang lain karena takut akan mendapatkan dosa. Itulah contoh dari khauf. Terima kasih atas pemaparan materinya. Kesimpulannya, akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu, dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlak dengan akhlak yang disyariatkan dalam Islam bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW dan lingkungan alam. Baiklah, selanjutnya
materi tentang akhlak kepada Rasul yang akan disampaikan oleh Muhammad Ramadan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Next. Ya. Akhlak kepada Rasul. Akhlak kepada Rasul ada dua, yaitu taat dan menjalankan sunnah. Pertama kita akan menjelaskan tentang taat. Taat kepada Rasul. Taat secara bahasa artinya senantiasa tunduk dan patuh. Secara istilah, taat adalah tunduk dan patuh, baik terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun terhadap Rasulullah, maupun ulil amri atau pemimpin. Perilaku taat ini mungkin sering kita langgar. Contoh sederhananya, apakah kita sudah melakukan sholat lima waktu? Apakah kita sudah taat kepada Allah? Bahkan terkadang mungkin kita juga masih belum taat kepada diri kita sendiri. Taat kepada Rasul yaitu setiap muslimin harus menjalankan ajaran-ajaran yang terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Contoh taat kepada Rasul yang pertama adalah tidak mengingkari janji yang telah dibuat, berlaku jujur dalam segala hal, membaca salawat Nabi, dan yang terakhir bertutur kata baik kepada semua orang. Selanjutnya, kita akan lanjutkan kepada sunnah. Pengertian sunnah sendiri. Pengertian sunnah atau sunnah secara etimologi adalah kata dalam bahasa Arab berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Jadi pengertian sunnah secara sederhana adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani kehidupan. Contoh menjalankan sunnah adalah sholat sunnah, rawatib, qobliyah, dan badiyah. Amalan sunnah Rasul setiap hari adalah sunnah rawatib. Sholat duha, sholat malam, dan menggosok gigi dengan siwak, dan berdoa setelah wudhu. Selanjutnya. Bentuk penyampaian oleh Rasulullah. Jadi sunnah itu dibagi menjadi 3 macam. Ada qauliyah, fi'liyah, dan taqriyah. Sunnah qauliyah adalah macam-macam sunnah yang berasal dari ucapan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW. Pengertian sunnah qauliyah adalah ucapan yang didengar dan disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan ini dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang-orang lain. Sunnah ini bersumber dari segala bentuk perbuatan Nabi. Yang terakhir, yang ketiga, pengertian sunnah takriyah adalah sunnah yang berasal dari respon Rasulullah terhadap segala perbuatan sahabat yang diketahuinya. Sunnah ini berupa perbuatan dan ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegah pada Nabi Muhammad ini menunjukkan persetujuan atau takriri Nabi SAW terhadap perbuatan sahabat tersebut. Selanjutnya, ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya adalah sesi diskusi yang akan kita lanjutkan di LMS. Mohon ditunggu dan akan segera dibuka. Terima kasih.